So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. And sometimes I look in your eyes and that's where I find my wisdom. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in your arms, holding you hard. Who cares about? Oke, perjalanan tentunya kita mulai ya dari rumah gue tentunya ya. Karena memang kita berempat, gue, terus sama Pendi, Robert nih sama Pulung Kambra lah gue bilangnya. Kita lewat jalur belakang ya. Dan baru gue tahu ternyata ini tuh jalur Cikudang juga. Nah, banyak mobil transformer di sini kalau kita menuju ke gunung yang bakal gue tuju, sama pohon sawit juga. Jalannya ya seperti inilah, bisa lo lihat sendiri ya kondisinya. Nah, ini udah mulai masuk perkampungannya. Jalannya udah lumayan enak, pemandangannya juga oke, dan tradisi di kampung ini tuh kayaknya masih dipakai gitu, nggak kayak kampung gue. Kalau kampung gue udah gak ada. Nah, setibanya nih kita udah sampai nih di kampung Rahong, Desa Tegalga, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Nah, di sini lumayan masih oke, airnya jernih. Nasi goreng rendang tinggal diseduh. Lamun cek ente naon, Bet? Kang Karu kemana? Weh, dah Kak Oma naik gunung tuh sapatuna. Waduh. Pakih, bapak sih ya pakih. Dan perjalanan kita mulai dari rumah warga tentunya. Jalannya sih lumayan terjal, nanjak terus ya di rumah perkampungan warga ini. Tapi udah tersedia jalurnya dari bawah sini. Cuma mungkin sampai pos 1 itu kita harus buka jalur sendiri karena memang gunungnya tuh belum banyak dinaikin sama orang gitu. Jadi yang pada akhirnya waktu itu kita buka jalur cuy. Dan jangan kaget juga nih kebunnya ya. Kebunnya ini kalau malam nakutin cuy. Nih buat lo yang suka parno ya, malam-malam tuh kan ada apa tuh, warna pink. Kalau malam itu nanti disangkanya lo pocong, kalau enggak kuntilanak. Padahal apa, coba tuh lihat. Jadi logika dulu. Ini kalau di gua kolecer namanya nih. Kali ini naiknya bawa porter cuy. Ini porter lokal. Dan sekedar informasi aja nih buat teman-teman yang memang mau berkunjung ke sini. Itu vegetasi di sini tuh rata-rata kayak sereh, terus kopi, jagung, dan cengkeh. Dan ya masih banyak lainnya sih ya, tanaman lainnya. Terus dan jangan kaget juga, di sini tuh bagasnya banyak, babi ganas namanya. Jadi kenapa kebun warga pakai kayak gantungan bekas baju kayak gitu dan segala macamnya, itu tuh buat nakut-nakutin hewan. Dan ini keril andaran gua nih dari Hikmore, tipenya Soldier 65 liter cuy. Dan ini jalurnya lumayan masih rimbun, vegetasinya juga masih padat. Tapi cukup oke buat dinaikin karena memang sudah ada jalurnya kalau untuk di sini ya. Pemandangannya juga lumayan. Dan kita memutuskan untuk istirahat sejenak karena ya lumayan capek lah cuy dari bawah, ya nggak sih? Ditemenin sama porter lokal, bodyguard nih, Paman Robert namanya. Terus ini di belakang kayaknya sih dari satuan mana nih, Kostrad mana nih, nggak tahu nih. Di gunung ini ada pohon pete juga tuh cuy. Mau lo pete? Nah itu ditaruh seng di pohon situ biar yang namanya monyet kayak lu, bukan monyet kayak lu, maksudnya monyet nggak bisa naik tuh kalau pakai seng. Jalur hutannya masih rimbun kayak begini tuh, masih padat vegetasinya. Baru kali ini gua naik, di keril gua ada ayam nih. Dan nanti naik ke sana tuh cuy. Ini kurang lebih sekitar 800 mdpl, 800 meter di atas permukaan laut. Seperti biasa kita istirahat lagi cuy, nikmati pemandangan lah. Jadi naik gunung itu jangan sampai capek. Yang pada akhirnya kita lanjut lagi nih, mau pohon cengkeh kita. Di ketinggian 1000 ada pohon cengkeh nih. Kata warga lokal jarang dinaikin, tapi ini ada tulisan pos di sini tuh. Pos 1 mata air Enut, ternyata bukan Endut. Cuy, kita udah nyampe di pos 1, namanya Gunung Enut ternyata. Dan gue ngeliat ada pelang pos di situ ya, tapi untuk ketinggiannya nggak disebutin. Tapi menurut gue ini kurang lebih sekitar 1000 meter lebih lah ketinggiannya, karena untuk nyampe Gunung Enut ini dia ngelewatin yang pasti yang pertama rumah warga, kedua dia ngelewatin 2 bukit apa 1 bukit gitu pokoknya deh. Nah ini yang terakhir nih pos 1,
Nanti ntar langsung nyampe ke Gunung Enutnya kayak gitu. Jadi infonya segitu dulu. Dan ini memang bukan dalam rangka naik, tapi jatuhnya apa ya? Lebih kepada wisata religi sih ya, karena ada Abah, terus ada ini nih Bang Roberto Carlos, yang kalau di kampung dia main bola paling jago dulu, tapi sekarang udah loyo. Ini sih gokil cuy, harus buka jalur kita, gila, vegetasinya padat banget, banget capek kabeh ya. Jarang terjamah oleh manusia ya. Kita hanya mengikuti jalur bekas babi hutan. Ini Ari juga udah segede keskiu. Tarzan. Wah, masih kuat, bah ya. Dan ini nggak main-main coy, asli. Jalurnya kita buka sendiri, nyari sendiri untuk ke puncak itu karena memang vegetasinya masih padat, semak belukarnya luar biasa. Makanya tadi itu bawa golok, jadi kita buka jalur. Jadi buat lo mungkin yang memang mau kesini, minimal bawa porter lokal, bawa warga sekitar biar enak gitu, biar tahu jalurnya. Bentar lagi coy nyampe puncak ya, kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Sekarang jam 15.45, tadi naik dari warga itu sekitar jam 13, jam 1 siang. Ya kurang lebih perjalanan hampir 3 jam ya. Gunungnya sih nggak tinggi-tinggi banget, tapi bukan nyepelein. Kurang lebih sekitar 2000 mdpl lah kalau kata si Abah gitu. Next kita lanjut nanti di sana di atas ya. Udah nyampe di puncaknya nih coy, tapi memang rimbun sama pepohonan masih tinggi. Dan gue salah jalur. Harusnya dari saung atau pos 1 tadi itu ke kanan gue. Gue ambil ke kiri, jadi buka jalur sendiri gue nih. Jadi kita saat ini udah di puncak. Gue belum tahu puncak apa, tapi di depan ada plang. Kita ngambil jalur yang salah. Jalur lama, jadi yang di pos tadi itu harusnya kita ke kanan bukan ke kiri. Tapi ya karena dalam hidup kita wajib salah, jadi jangan takut salah kalau ketika kita hidup ya, karena dari salah itu kita punya jalan keluar, bisa bertahan, survive, yang pada akhirnya nyampe juga di puncak sama gitu, tujuannya sama. Ini di luar ekspektasi gua, karena gue tadi dari di jalan tuh diskusi terus sama Abah, sama teman-teman. Prediksi gue itu dari rumah warga ke puncak Endut ini kurang lebih sekitar 2000 ya Bah ya. Tapi ternyata di sini ada yang nulis 634 mdpl, meter di atas permukaan laut. Tapi gue ucapin terima kasih banyak nih buat yang naruh plang di sini. Siapapun lu orangnya, pahala lu ngalir terus jadi jariah buat lu hidup. Ketika lu nggak ada pun ini jadi jariah. Jadi tadi pas sebelum nyampe puncak juga di situ ada tanda tali rapia warna merah nggak diikat mati, dan akhirnya gue tambahin juga tali rapia warna biru. Jadi ketika misalkan lo mau kesini berkunjung gitu kan, mau ngecamp, healing lah jatuhnya. Kalau gue sih sama teman-teman jatuhnya apa ya? Kalau ngomongin ekspedisi mungkin terlalu keren gitu. Ya gue bilangnya ini aja lah, wisata religi lah kayak gitulah ya. Jadi itu aja dulu. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman nih. Kalau memang mau berkunjung ke sini jangan lupa sampahnya dibawa turun lagi, oke? Konon katanya di Gunung Enut ini aya naon Bah? Aya biksu anu tapa di dia kan. Sabaraha bulan tamannya? 6 bulan. 6 bulan. Terus cenah dijieunkeun nepi dijieunkeun naon? Panjang main AS. Dijieunkeun tempat sare di luhur tangkal kayu. Ya 10 meteran lah. Terus ada bekas WC-nya juga cuy di situ. Ada Nanti bekas. gua unjukin. Jadi memang kalau versi gua ya, karena memang gua baru kemari, kalau aku udah 3 kali sama dia Pak ya.
udah 3 kali. Kalau versi gue, gunung ini tuh memang bisa dibilang disakralkan, tapi bukan dalam artian ini tuh cagar alam. Tapi gue nggak tahu ya status gunung ini cagar alam atau bukan, gue belum tahu, belum ngulik ke arah itu, karena memang gue naik juga dadakan sama teman-teman di kampung. Tapi yang pasti ketika memang lo mau berkunjung sini, makanan yang lo bawa minimal sampahnya dibawa turun lagi, jangan ditaruh di sini. Maksudnya minimal kita jangan ngerusak lah. Poinnya sih lebih kepada itu ya. Jadi hampir rata yang berkunjung ke sini tuh rata-rata mereka buat spiritual, supernatural, sama ya ziarah lah kayak gitu ya. Dan gue beropini seperti ini bukan dalam artian lo harus mendebatkan ya antara perbedaan, karena kan di Indonesia kearifan lokal kita itu banyak ya. Jadi meskipun berbeda-beda tapi kita patokannya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tetap satu kayak gitu ya. Jadi kan dalam keyakinan gue juga ada tuh kalimatnya apa gue lupa. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi itu aja udah poinnya. Oke?